Semangat pagi, excellent people. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu sharing singkat ya tentang pentingnya budaya CI atau Continuous Improvement untuk perusahaan. Nah, di dalam budaya Continuous Improvement ini ada beberapa hal yang menjadi poin-poin utama kita dalam sharing kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan mindset. Kenapa CI mindset itu menjadi sangat penting? Karena memang mindset adalah satu dorongan, satu pola pikir atau perspektif dalam sistem mental kita yang berpengaruh terhadap 90% perilaku kita sehari-hari. Sehingga kalau kita memiliki mindset yang tepat di dalam continuous improvement atau CI, maka kita akan terdorong untuk melakukan perilaku continuous improvement di dalam perusahaan. Itu juga termasuk untuk pribadi kita. Nah, jadi apa saja CI mindset yang perlu teman-teman ketahui? Excellent people, ada beberapa CI mindset yang menurut saya sangat menarik. Yang pertama adalah bagaimana agar setiap waktu kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita tidak bicara tentang perfect atau sempurna, tapi kita berbicara tentang proses untuk menuju kesempurnaan atau bahasa lainnya adalah perfection. Jadi tidak mengapa tidak sempurna secara langsung, tapi kita sudah memulai inisiasinya. Sehingga semakin lama, setiap saat, setiap waktu kita menjadi terus semakin baik, dan semakin baik lagi. Itu adalah CI mindset yang pertama. Untuk yang kedua, ada satu hal penting juga, yakni bagaimana agar kita memahami bahwa tidak ada proses atau tidak ada keadaan yang terbaik. The best itu tidak ada. Yang ada adalah lebih baik. Nah, mengapa mindset ini menjadi penting? Karena begitu kita sudah berada di dalam satu organisasi yang sangat bagus, di mana katakanlah hampir semua proses, semua infrastruktur itu sudah sangat-sangat baik, maka orang akan cenderung berpikir bahwa wah, ini kita adalah sudah dalam kondisi yang terbaik. Nah, tentu pada saat kita memiliki mindset yang baru saja saya sebut sudah menjadi yang terbaik, maka ini akan menjadi risiko bagi kita tidak akan improve lebih baik lagi. Nah, dengan CI mindset yang kedua, di mana kita memiliki pemikiran bahwa tidak ada loh yang terbaik, yang ada adalah yang lebih baik. Maka, pada saat kita di posisi yang sudah baik sekalipun, kita akan tetap berpikir untuk improvement. Yakni, pasti ada yang lebih baik dari ini. Nah, itu adalah dua CI mindset yang pertama. Yang ketiga, dan ini menurut saya termasuk yang sangat penting, yakni kalau kita ingin melakukan perbaikan ya dalam perusahaan, maka kita harus berpikir holistik. Artinya apa? Bahwa kalau kita melakukan satu inisiatif tertentu, kira-kira dampaknya apa ya terhadap keseluruhan. Jadi ingat, yang disebut improvement, yang disebut CI adalah dampak keseluruhan untuk perusahaan. Karena jangan sampai kita itu melakukan inisiatif-inisiatif yang sifatnya silo, di mana kita melakukan satu inisiatif di satu tempat, mungkin baik untuk tempat itu, kita tercapai targetnya, lebih bagus, tapi malah membuat tempat lain menjadi lebih buruk, membuat tempat lain menjadi bottleneck, menjadi constraint. Nah, tipe-tipe improvement seperti ini itu tidak holistik. Maka kalau kita menyatakan bahwa kita sedang melakukan CI, maka kita harus berpikir holistik. Apa dampak keseluruhannya? Jadi tidak boleh tuh kita memindahkan masalah dari tempat kita, memindahkan ke tempat lain. Nah, itu adalah 3 mindset yang sangat utama menurut saya, yang kalau kita katakanlah yakini, maka akan mendorong kita terhadap perilaku-perilaku continuous improvement yang juga baik untuk perusahaan dan individu. Yang kedua, setelah mindset, kita akan bicara tentang behavior. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa
dari mindset-mindset yang dimiliki oleh seseorang di dalam organisasi, maka behaviornya juga atau perilakunya juga akan terlihat lebih baik lagi. Perilakunya akan memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya bahwa yang seseorang lakukan itu adalah untuk mendorong perbaikan-perbaikan di area yang dia tempati. Sebagai contoh misalnya perilaku-perilaku yang menurut saya melambangkan CI mindset ya. Misalnya di dalam diskusi katakanlah gitu ya, di dalam diskusi ya. Kalau orang-orang yang berkumpul memiliki CI mindset yang baik, maka kalaupun sudah ada konsensus tertentu, itu orang akan cenderung ada lagi nggak yang bisa kita improve lebih baik lagi dari ini, gitu ya. Atau misalnya setelah meeting, biasanya kalau setelah meeting, oke, evaluasinya meeting ini apakah sudah lebih baik, ada lesson learn nggak dari meeting-meeting kita hari ini, apakah sudah lebih baik dari sebelumnya, apa yang lebih baik, poin-poinnya apa saja. Nah seperti itu. Atau misalkan di dalam menjalankan sebuah SOP, maka di dalam SOP itu sendiri, itu akan ada satu part proses untuk monitoring dan evaluasi. Jadi siklus improvementnya akan jalan terus. Bahwa setelah dimonitor, oke, keadaannya seperti ini, dievaluasi, apakah sudah lebih baik, atau ada hal yang harus diperbaiki. Nah kalau misalnya ada hal yang harus diperbaiki, bagaimana cara menutupi gap-nya, dan kalau sudah lebih baik, kita bisa sustain dan kita bisa kontrol. Nah itu adalah contoh-contoh perilaku dari pengembangan CI mindset yang sudah terekspresi menjadi perilaku atau behavior. Nah poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah dari budaya continuous improvement ini. Yang pertama tadi sudah ada CI mindset. Kemudian berikutnya terefleksi menjadi CI behavior. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah apa benefitnya bagi perusahaan. Dan ini terus terang sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita jabarkan satu persatu, ya kita tidak akan cukup di sharing singkat ini. Tapi saya ingin memberikan beberapa highlight ya. Bahwa dengan menerapkan continuous improvement di perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dapat dampak langsung ya dari bisnisnya dengan melakukan inisiatif-inisiatif continuous improvement ini. Apa saja yang biasanya diperoleh? Satu, people yang lebih baik kerjasamanya dan tidak silo antara satu sama lain. Yang kedua, proses yang lebih terintegrasi di mana prosesnya menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dan dengan people dan proses yang sudah lebih baik, maka enhancement teknologi yang nantinya masuk akan membuat scalability-nya jauh lebih meningkat. Dan people, proses teknologi yang sudah sangat baik akan memberikan dampak bisnis yang nyata berupa apa? Berupa pertumbuhan baik itu dari sisi revenue, profitability, maupun cash conversion cycle atau cash flow. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda, excellent people. Terima kasih.